Assalamualaikum Mam, welcome back to my channel. Terima kasih sudah mengklik tombol video ini. Ada story apa hari ini? Jadi hari ini Mami mau ajak Azalea untuk tes. Tes apa? Jadi apakah benar dengan hanya tes sidik jari saja bisa mengetahui kecerdasan anak? Bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus, jangan di skip ya Mam. Oke. Nah, seperti ini, Mams. Jadi sidik jari Azalea di scan kayak ditempel gitu ke alatnya. 10-10-nya ya, kanan dan kiri. Dan proses hasil dari sidik jari berapa menit? Sebenarnya sih sekitar 5 sampai nggak ya, jarang sih aku sampai 5 menit ya kalau nggak ada kendala sama support dari jaringan. Oh, berarti online ya? Maksudnya online. Kira-kira kakak tebak kakak gimana hasilnya? TS atau Itu oke. Mau jadi orang tingginya. Oke. coba? Hasilnya apa ya? Bener loh. Oh hebat kakak bener ya, kakak thinking extrovert. Oh Neokortex itu bagian otak yang ditutupin sama ini kulit kepala ini, tengkorak ini, tengkorak. Itu ada neokortex. Ini bagian otak yang paling besar gitu. Yang bagian kiri. Gitu. Ya. Kehebatannya apa? Analitis, pandai, kritis biasanya kalau anak-anak tinggi. oh ya pasti kalau misalnya kak jangan ini kenapa? Pasti ada kenapa? Kenapa? Karena sebab akibat penting buat anak tinggi. Ya. Mandi yuk. Oh kok kenapa? Kan udah sore. Bentar lagi. Kok ambil sepatu? Kan kita cuma mau ke depan. Terus enggak lagi ya? Ya, sering berulang secara otomatis ya, yang refleks itu paling sering keluar pertama kali ya ininya dia nih, yang bagian dominannya. Kalau bagian otak lainnya ya dia harus suruh-suruh dulu baru bisa dipakai. Nah, kenapa dia punya kesan kayak orang slim? Ya, karena dia punya golongan darah O. Golongan darah itu respon awal. Jadi golongan darah O itu golongan darah yang secara personality itu kayak orang slim, yang suka ngomong, yang agak cengeng, kan, yang kadang sensitif gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak tahan lama gitu. Kembali lagi yang mengambil keputusan pada akhirnya ya Yang dominan itu ya. mesin kecerdasannya, kemudian jenis kelaminnya gitu, ekstrovert introvertnya. Nah, ekstrovert introvert di sini itu artinya drive, motivasi. Jadi kalau orang ekstrovert dia dari luar motivasinya. Makanya cara bergeraknya ini diancam-ancam sulit ya. Oh iya. Dikasih tantangan sulit ya nak. Sulit. Iya sulit dong. Aku sukanya dikasih surga-surga gitu yang enak-enak ya. Enak. Anak-anak thinking itu adalah anak-anak yang mandiri. Jadi mereka lebih suka ketika belajar yang mereka dibiarkan sendiri. Jadi kalau udah selesai mama ini aja periksa hasilnya. Ini kalau kita ada di sebelahnya Malah nggak ini ganggu fokusnya. Karena kan kalau kita ada di sebelahnya itu loh, yang itu loh, iya. yang itu loh deh, yang itu loh, enggak bukan yang itu, yang kayak gitu Oh, iya. Sana positif. Kenapa suamiku selalu positif thinking? Argumentatif ya, jadinya berdebat ya dek. Forceful tuh macam apa sih kalau di Indonesia kan ya, kalau sudah formal ya formal, kenal orang serius, justice adil. Jadi kalau sama anak thinking, adil ngadil penting, aturan itu penting. Jadi kalau misalnya kita misalnya hari ini sama dia misalnya nggak boleh makan coklat,
ya. Coklat itu bisa begini. Jadi punya adiknya boleh makan coklat. Nah, begitu nggak adil tuh. Aku nggak boleh. Kenapa adik boleh? Intelligent quotient ya. Pinter, potensi pintar, enak. Amin. Iya dong. Cara belajarnya menghitung ini kan bahasa Indonesia kan nggak ngitung nggak iya mama enggak. Menghitung ini di thinking adalah mereka itu punya kemampuan untuk menyusun prioritas, mapping lah gitu. Jadi ada sebab akibat gitu, urutannya kenapa sesuatu dari ini bisa menjadi ini kayak gitu loh. Dia harus tahu urutannya gitu dengan jelas gitu. Sebab akibatnya itu harus jelas gitu. Supaya dia paham. Jadi bukan menghafal ya. Bukan menghafal. Fokus karena anak ini gampang fokus, gampang distract. Jadi salah satu cara adalah menyusun prioritas. Misalkan punya agenda untuk jadwal agenda gitu, karena juga ya mungkin dari simpelnya dulu, kapan dia bangun, kapan mandi ya, misalnya gitu ya, terus makan siang, main, tidur ya, dari simpelnya itu dulu ya. Iya, dari anak-anak dimulai dari situ. Nanti lama-lama karena kayak suamiku gitu ya, ketika misalnya dia tahu harus masuk jam 8 tuh harus masuk misalnya, terus dia bangun agak kesiangan dan dia masih harus nganter anaknya ke sekolah, anak piling lelet ya kan, apa lambat gitu kan, ada aja gitu. Nyampe ke sekolahan udah otomatis telat, nyampe ke kantornya apalagi itu keren gitu seharian tuh merusak harinya dia. Iya betul, karena udah nggak sesuai yang biasanya dia ya. Sebab akibat ya, itu kenapa itu banyak di anak thinking. Dan orang tua kadang-kadang udah dijawab bersih, nggak aja, kadang-kadang ngarang. Itu yang paling boleh parah. nggak sih kayak gitu? Ngarang lah. Nggak boleh ya? Janganlah. Kasih tahu tetap sesuai faktanya, tapi dengan bahasanya dia. PR lah pastinya gitu. Tapi ya biasanya kan pengen singkat aja. Oh gini kali, gini gitu. Iya, biar cepet diam kan? Iya. Ya. Kalau itu daripada kita matain, udah diam, kita jadi ngarang deh, nggak boleh juga ya. Nanti kalau dia jadikan itu sebagai sumber informasi gimana? Gitu. Kalau dia jadikan itu sebagai berarti faktanya begini, oke, gitu misalnya ya kan. Karena anak ekstrovert ya, konsekuensi positif. Dia pasti akan lebih tertarik sama konsekuensi positif, sama surga. Tapi kita tetap harus menyeimbangkannya dengan, tapi ada loh resikonya yang harus dipertimbangkan ini. Jadi jangan sampai karena tanpa disuruh aja konsekuensi negatif itu semacam dieliminir sama mesin ekstrovert gitu. Nah, nggak senang dengar yang negatif. Tapi kan kita tetap perlu tahu supaya kita ya makin besar kan, biar bisa pelajarannya makin banyak gitu kan, yang untuk menjalani proses hidup itu kan kita strateginya harus banyak gitu. Jadi kan kita nggak bisa hanya fokus sama yang anak-anaknya aja ya. Nggak terlalu boros dia, suka menabung. Nggak terlalu boros. Kalau anak-anak pasti hobinya jajan mbak ya. Tapi enggak sih. Kalau Alia kalau misalnya ke minimarket gitu ya, aku mau es krim, udah tuh es krim yang dia cari itu yang dia ambil, udah mau apa lagi nak? Enggak, itu kan dia udah komitmen. Kan komitmennya es krim. Iya. Kalau anak aku dari sekarang aja aku udah tahu kan, memang kalau feeling introvert itu tabiat terhadap uang itu juragan ya. Untuk uang itu untuk menyenangkan konstituen, jadi untuk itu sudah selesai deh. Alhamdulillah sudah selesai prosesnya dan kita ketahui bersama-sama Azalia termasuk anak yang thinking extrovert. Dia adalah anak yang pemikir. Tapi rasanya mami perlu juga tes. Karena terkadang memahami diri sendiri aja kita sulit ya, apalagi kita belajar untuk memahami orang lain, khususnya anak yang begitu banyak ingin tahunya, yang masih banyak pertanyaannya, khususnya lagi anak yang thinking ini gitu Mams. Nah, tapi kalau mami boleh saran, jangan dijadikan ini adalah
alat ukur satu-satunya untuk menentukan bakat ataupun kecerdasan anak. Biarkan anak tetap berkembang sesuai dengan kemauannya, keinginannya, kesukaannya. Jangan sampai kita membatasi, menghalangi apa yang menjadi kesukaannya saat ini. Kita mendampingi dan jalin komunikasi yang baik terhadap anak. Oke Mams, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, boleh dong di-share. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan aktifin loncengnya. Jadi kalau misalnya Mami upload video baru, Mams dapat notifikasinya dari Mami. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Pasti ada kan respon kayak gitu? Iya, ada harganya. Terus kadang-kadang malah yang apa kita bisa beli tas gampang dengan bagus dengan harga yang lebih murah, bukan beli satu hal langsung sampai barangnya ya, tapi kan iya tapi kan